untuk menelusuri perkembangan historis dan transformasi konseptual ijaz Al-Quran melalui analisis terhadap pemikiran ulama klasik dan kontemporer, mengidentifikasi karakteristik utama masing-masing periode, dan menganalisis titik pergeseran epistemologis yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Melalui studi pustaka atau literary research, penelitian ini fokus pada penghimpunan dan analisis literatur yang relevan dengan konsep kemukjizatan Al-Quran. Sumber datanya meliputi artikel-artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam 10 tahun terakhir, serta buku-buku tafsir dan literatur ilmiah yang membahas perkembangan pemikiran ulama tentang ijaz Al-Quran. Penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya komprehensif dalam kajian Al-Quran dan tafsir sebagai rujukan utama untuk menelusuri evolusi epistemologis konsep kemukjizatan. Hasil dan analisis yang pertama, pengertian kemukjizatan Al-Quran. Secara bahasa, kemukjizatan Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ijaz dan Al-Quran. Kata ijaz merupakan varian dari kata dasar yang terdiri dari 3 huruf dan mempunyai makna asli melemahkan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi mukjizat, namun dengan pengertian yang agak berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat dimaknai sebagai kejadian atau peristiwa luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Secara istilah, mukjizat dipahami oleh sementara ulama sebagai sesuatu hal atau peristiwa di luar kebiasaan, tapi tetap bisa diterima oleh akal, yang Allah anugerahkan kepada nabi-nabinya sebagai bukti atas kenabiannya untuk melemahkan orang-orang yang menentang nabi-nabi dan mereka tidak mampu menandinginya. Adapun Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah yang berarti membaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tertulis di dalam mushaf, terjaga di dalam dada, terdiri dari 144 surah, terbagi dalam 30 juz. Sumber pertama syariat Islam serta merupakan ibadah bagi yang membacanya. Dari uraian tersebut mengenai kedua definisi baik dari mukjizat maupun Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa pemukjizatan Al-Quran merupakan sisi atau aspek istimewa dari Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal ini dikarenakan Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin keontentikannya sampai akhir zaman. Namun, ada hal yang menarik dalam diskursus kemukjizatan Al-Quran, khususnya untuk istilah mukjizat itu sendiri. Sebab istilah ini merupakan istilah baru dalam dunia Islam. Maksudnya istilah ini tidak dikenal pada masa turunnya wahyu, demikian pula pada masa sahabat dan tabi'in. Tidak ditemukan pula istilah sebagaimana dipahami dari definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbincangan mengenai kemukjizatan Al-Quran pada masa-masa tersebut belum hangat, meskipun realitasnya Al-Quran sendiri sudah membuktikan bahwa ia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi. Hal itu terbukti dari beberapa ayat Al-Quran yang menentang para orang-orang yang meragukannya. Selanjutnya, perkembangan pemikiran dan karya tulis ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Konsep mengenai ijaz Al-Quran sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Nabi dan para sahabat. Walaupun tidak spesifik menggunakan istilah ijaz baru dicetuskan pertama kali oleh Abdul Hasan Ar-Rumani pada tahun 996 Masehi dalam karyanya Al-Nukat fi Ijaz Al-Quran. Sejarah munculnya konsep ijaz tidak terlepas dari perdebatan antara dua kubu besar dalam teologi Islam mengenai hakikat Al-Quran, yaitu antara golongan Mu'tazilah dan ahli sunnah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah hadits atau makhluk dengan alasan bahwa Al-Quran tersusun dari huruf dan suara yang bersifat temporal, serta diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk tindakan atau fi'il dari kalam Allah yang diciptakan. Sebaliknya, golongan ahli sunnah yang diwakili oleh Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur
Maturidi berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang qadim, yakni sifat Allah yang azali dan tidak diciptakan. Dari perbedaan itu, muncul dua orientasi pemahaman. Kelompok Mu'tazilah memandang Al-Quran dengan teks yang bisa digali secara rasional karena menggunakan bahasa manusia, sedangkan Ahli Sunnah memahami Al-Quran sebagai manifestasi dari kalam Allah yang hakiki dan berada di Allahu Al-Mahfuz, sehingga manusia hanya mampu menangkap sebagian dari makna ilahinya. Kajian mengenai kemujizatan Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para ulama yang menulis secara sistematis tentang konsep ijaz. Sejarah perkembangan pemikiran mereka dapat dibedakan menjadi dua periode besar, yaitu periode ulama klasik dan ulama kontemporer. Pertama, ulama klasik dan karya-karyanya. Di sini, ulama klasik merupakan generasi awal yang merumuskan fondasi teoretis mengenai kemujizatan Al-Quran. Kajian mereka berfokus pada aspek bahasa, retorika, dan keindahan susunan Al-Quran. Yang pertama ada Al-Jahiz dalam karyanya Al-Bayan wa Al-Tabyin. Karya ini merupakan salah satu literatur awal yang menyinggung keagungan bahasa Al-Quran. Al-Jahiz menegaskan bahwa keindahan retorika dan gaya bahasa Al-Quran berada pada tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh karya manusia. Ia memandang kemujizatan Al-Quran sebagai bukti linguistik atas kenabian Muhammad SAW. Kemudian Ar-Rumani dalam karyanya Al-Nukat fi Ijaz Al-Quran. Di dalam karyanya, beliau membahas ijaz secara ilmiah dan sistematik, dan ia menyebutkan 7 aspek kemujizatan Al-Quran, antara lain keindahan lafaz, ketepatan makna, keseimbangan antara ayat pendek dan panjang, serta kekuatan pengaruhnya terhadap jiwa pembaca. Yang ketiga, Al-Khattabi dalam karyanya Bayan Ijaz Al-Quran. Al-Khattabi memperluas kajian ijaz dari sekedar estetika menuju balaghah dan makna moral. Ia menegaskan bahwa mukjizat Al-Quran bukan hanya terletak pada struktur bahasanya, tetapi juga pada kemampuan Al-Quran mempengaruhi hati dan akal manusia. Yang keempat, Al-Baqillani dalam karyanya Ijaz Al-Quran. Al-Baqillani menegaskan bahwa kemujizatan Al-Quran terletak pada kesatuan bentuk dan isi, yakni perpaduan antara keindahan bahasa, kekuatan argumentasi, dan keabsahan informasi gaib. Ia juga menolak pandangan yang menganggap ijaz hanya bersifat sastra, melainkan juga mencakup nilai-nilai ilahiyah dan teologis. Selanjutnya, Fakhruddin Ar-Razi dalam karyanya Al-Tafsir Al-Kabir. Dalam tafsir monumentalnya, Ar-Razi menampilkan pendekatan rasional filosofis terhadap ijaz. Ia menilai bahwa kemujizatan Al-Quran terletak pada kedalaman makna, kebenaran rasional, dan konsistensi logika ayat-ayatnya. Demikian, ijaz tidak hanya berlandaskan estetika bahasa, tetapi juga mencerminkan kesempurnaan intelektual wahyu. Kemudian yang terakhir, Al-Zarkashi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dan As-Suyuti dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumul Quran. Kedua karya ini menandai perkembangan konsep multidimensi ijaz. Al-Zarkashi menyoroti aspek hukum, kisah, dan informasi ilmiah dalam Al-Quran, sedangkan As-Suyuti menegaskan bahwa ijaz mencakup seluruh sisi Al-Quran, dari bahasa, kandungan hukum, petunjuk hidup, dan berita gaib. Demikian, ulama klasik telah membangun landasan epistemologis yang kuat bagi studi ijaz Al-Quran, menjadikannya sebagai disiplin keilmuan tersendiri dalam ulum Al-Quran. Selanjutnya, ulama kontemporer dan karya-karyanya. Pada era modern dan kontemporer, pembahasan tentang kemujizatan Al-Quran mengalami perluasan dari aspek linguistik menuju dimensi ilmiah, sosial, dan universalitas wahyu. Para ulama kontemporer berupaya menunjukkan relevansi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern serta tantangan zaman. Yang pertama ada Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dalam karyanya Tafsir Al-Manar. Dalam tafsir ini, keduanya memperkenalkan pendekatan rasional empiris terhadap ijaz. Mereka menekankan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, bahkan menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan sains dan teknologi. Selanjutnya, Tantawi Jauhari dalam karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim.
Tantawi menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, biologi, dan geologi. Selanjutnya yang ketiga Zaglul An-Najjar dalam karyanya I'jaz Ilmi fi Al-Quran wa Al-Sunnah. Ia menegaskan bahwa banyak ayat Al-Quran mengandung isyarat ilmiah yang baru terbukti di era modern. Misalnya tentang penciptaan alam semesta, embriologi, lapisan atmosfer, dan peredaran bumi. Bagi An-Najjar, bagi Al-Najjar, kemujizatan Al-Quran bukan hanya retoris, tetapi juga eksperimental dan empiris. Kemudian yang keempat ada Muhammad Qasim Al-Khonzadah. Dalam karyanya The Inimitability Ijaz of the Glorious Quran. Dalam karyanya, beliau mengusulkan pemahaman ijaz yang holistik dan multidimensi. Ia menilai bahwa kemujizatan Al-Quran mencakup aspek bahasa, keilmuan, moralitas, dan transformasi sosial. Nah, pemahamannya ini juga menjadi paradigma baru dalam studi ijaz modern, karena tidak hanya menekankan keajaiban bentuk, tetapi juga fungsi sosial dan spiritual Al-Quran. Nah, secara historis, pemikiran ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai kemujizatan Al-Quran menunjukkan adanya kontinuitas sekaligus transformasi paradigma keilmuan. Ulama klasik menitik beratkan konsep ijaz pada aspek kebahasaan dan keindahan sastra Arab dengan menegaskan bahwa struktur kalimat, retorika, serta keserasian makna Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh kemampuan manusia manapun. Pendekatan mereka bersifat tekstual dan normatif, berorientasi pada pembuktian keilahian wahyu melalui keunggulan linguistik dan harmoni makna Al-Quran. Sebaliknya, ulama kontemporer mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional dengan memperluas pemahaman kemujizatan ke dalam ranah ilmiah, sosial, dan spiritual. Mereka menafsirkan ijaz tidak hanya dari keindahan bahasa, tetapi juga dari kandungan pengetahuan, nilai kemanusiaan, serta keselarasan ajaran Al-Quran dengan prinsip-prinsip ilmiah dan moral universal. Demikian, ulama klasik menegaskan kemujizatan sebagai keagungan linguistik ilahi, sedangkan ulama kontemporer menempatkannya sebagai manifestasi intelektual dan peradaban yang dinamis, yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, analisis perkembangan historis konsep ijaz Al-Quran. Kajian mengenai kemujizatan Al-Quran atau ijaz Al-Quran merupakan salah satu bidang penting dalam ulumul Quran yang mengalami perkembangan pemikiran secara dinamis sejak masa klasik hingga kontemporer. Secara historis, pembahasan mengenai ijaz Al-Quran muncul sebagai respon terhadap tantangan kaum musyrik Arab terhadap keaslian dan keunikan Al-Quran. Jadi, tadi sudah disimpulkan bahwa pada periode klasik, fokus utama kajian ijaz Al-Quran berpusat pada dimensi bahasa dan estetika, dan memasuki periode pertengahan, orientasi kajian ijaz Al-Quran mengalami perluasan dari aspek linguistik menuju dimensi intelektual dan filosofis, sehingga pada era modern dan kontemporer, pembahasan mengenai ijaz Al-Quran mengalami perluasan makna seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, fokus kajian tidak lagi terbatas pada aspek bahasa dan sastra, tetapi berkembang menuju dimensi ilmiah. Pada perkembangan mutakhir abad ke-21, arah kajian ijaz Al-Quran menunjukkan kecenderungan multidimensional. Pemahaman terhadap mukjizat Al-Quran tidak lagi terbatas pada aspek linguistik, melainkan mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual. Dengan demikian, perkembangan historis konsep ijaz Al-Quran menunjukkan adanya evolusi epistemologis yang terus berlanjut. Kajian ijaz yang semula berorientasi pada keindahan bahasa kemudian berkembang secara ke arah rasional dan filosofis hingga multidimensional. Dinamika ini memperlihatkan bahwa Al-Quran tidak hanya menantang manusia secara retorik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan intelektual dan peradaban manusia di berbagai zaman.
Yang terakhir, analisis dan relevansi konsep kemujizatan dalam konteks modern. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik ilmu pengetahuan, hukum, sosial, maupun spiritual, Al-Quran terus menunjukkan kebenarannya. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak penelitian yang membuktikan bahwa ajaran dalam Al-Quran bukanlah ciptaan manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup ilmu yang tak terbatas. Yang pertama, mukjizat ilmiah dalam konteks modern. Beberapa contohnya seperti proses penciptaan janin, yakni dalam Quran Surah Al-Mu'minin ayat 12-14. Kedua, usul alam semesta dan teori Big Bang yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ada juga yang ketiga, siklus air dan hujan. Nah, yang Allah menegaskan bahwa air diuapkan dari laut, membentuk awan dan kemudian turun sebagai hujan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 43. Juga gunung sebagai pasak bumi dijelaskan, disebutkan dalam Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Dan juga relevansi hukum dan sosial Al-Quran dalam kehidupan modern. Yang pertama, prinsip keadilan dan hukum sosial. Al-Quran menetapkan hukum yang adil dan proporsional dalam berbagai aspek, seperti hukum waris, hukum pidana, dan hukum perdata. Seperti dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Juga ekonomi Islam sebagai alternatif ekonomi modern, hak dan martabat perempuan, yang dimana Al-Quran mengangkat derajat perempuan dan memberikan mereka hak-hak yang setara sejak abad ke-7 Masehi. Dan penerapan etika sosial yang humanis. Jadi, dalam Al-Quran itu mengajarkan seperti kejujuran, amanah, tolong-menolong, dan larangan melakukan korupsi serta ketidakadilan tetap relevan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Kemudian yang ketiga, relevansi mukjizat spiritual Al-Quran dalam kehidupan modern. Selain dalam bidang ilmu dan hukum, mukjizat Al-Quran juga memiliki pengaruh terhadap spiritual dan kesehatan mental manusia di era modern. Yang pertama, sumber ketenangan jiwa di tengah tekanan hidup, seperti dalam firman Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang terjemahnya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah dan hati akan selalu tentram. Kemudian motivasi hidup dan ketahanan mental, jadi Al-Quran juga memberikan motivasi kepada manusia untuk tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Seperti dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Dan yang terakhir, transformasi spiritual individu. Mengubah kehidupan seseorang yang banyak orang yang menemukan ketenangan dan makna hidup setelah membaca serta mengamalkan ajaran Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang dapat pemateri paparkan. Pemateri terbuka apabila ada pertanyaan maupun ada masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Untuk itu, terima kasih. Eh, Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Saudari Aninda Wahyuni, yang dimana dia telah memaparkan kemujizatan Al-Quran dalam lintasan sejarah, kemudian membahas mengenai perkembangan historis konsep ijaz Al-Quran, perkembangan pemikiran ulama dan pemikir klasik hingga kontemporer dalam memahami ijaz Al-Quran, serta analisis dan relevansi konsep kemukjizatan dalam konteks modern. Selanjutnya, bagi teman-teman sekalian yang ingin memberikan saran, tanggapan, ataupun pertanyaan kepada Saudari Aninda, dipersilahkan. Khusus pertanyaan, mungkin untuk sesi pertama dibatasi sebanyak 3 penanya terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin mengemukakan pertanyaan, saran, dan tanggapan, dipersilahkan. Mungkin bisa langsung raise hand saja, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Mungkin Ustadz Arif ada pertanyaan tak? Jadi Ustadz Ismail, Ustadz Andi Ari. saya persilakan dulu yang lain. Kalau tidak ada bertanya, saya bertanya. Tapi Saya sebelum saya itu, bertanya, Ustaz. Ya. sebelum Oh, itu toh. kita mau bertanya pada. Oh,
Saya itu kalau bertanya Ya. ke aneh-aneh pertanyaan. Nulia mi kemarin tuh, bertanya ke semua, sudah mau ke makalah, bertanya ke aneh-aneh pertanyaan itu. Ya Pak Deng, lanjut nih. Diam mak dulu. Baik, Bismillah. Ustaz. Silakan Baik. Ustadz Arif. Oh, Ustaz Aji, Ustaz Aji. Iya, sangat bagus sekali apa yang dipaparkan oleh saudari kita ini, Masya Allah. Eh, kita kasih dulu eh, asyukur wa takdir. Baik, eh, pertanyaan saya ada dua ini, Ibu Mana pemateri. Yang pertama, mana orang ini yang bertanya tidak kuliah kegagahan nah. Iya, mana dia? Kita tahu coba asas Arya sementara umroh ada di Mekah itu. Lihat anu nah. Itu kan Ya Allah. kelihatan. Di Hotel Iya, Zam-Zam itu kapan? iya, saya kira Ari Irham ini saudaraku, artis Oh, itu. Iya. Ternyata wis, bukan. Iya. muncul ya. Masya Allah. Bersinar. baik, saya lanjutkan pertanyaan Sasdi Tabe. Yang pertama itu, bagaimana menurut pemateri terkait pendapat segelintir ulama yang mengatakan ijazul Quran itu hanya berhenti pada aspek kebahasaan dan itu sudah terjadi di masa Nabi. Artinya untuk potensi ijaz yang lain seperti ijazul ilmiah atau ijaz yang lain itu sudah habis. Nah, ini pendapat segelintir ulama. Bagaimana menurut pemateri dalam menjawab tantangan itu? Kemudian yang kedua, saya baru beberapa pekan yang lalu saya ada baca terkait ijazul rokmi, terkait ijaz dari segi penomoran di Al-Quran. Contoh itu misalkan kata Isa diulang dalam Al-Quran sebanyak 25 kali kalau tidak salah. Dan kata dan kata Adam juga diulangi sebanyak 25 kali. Ternyata antara Isa dan Adam itu sama penciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam." Jadi ternyata penomoran itu ada hikmah dan maknanya. Bagaimana apakah semua penomoran dalam Al-Qur'an bisa kita kaji secara ijaz? Itu dua pertanyaan saya untuk pemateri. Terima kasih. Ya, baik Ustadz, saya ulang dulu pertanyaan tadi. Iya, iya. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana menurut pemateri terkait pendapat segelintir ulama terkait ijaz Al-Quran? Seperti itu? Iya, yang mengatakan bahwa ijazul Quran hanya berhenti pada aspek kebahasaan dan itu sudah terjadi di masa lampau. Di masa sekarang tidak ada lagi potensi ijaz yang lain. Kemudian yang kedua, apakah perlu adanya pengkajian ijaz dari segi penomoran? Iya, bagaimana tanggapan pemateri terkait ijaz rokmi itu? Ya, baik, terima kasih Ustadz Aji atas pertanyaan Tak. Iya, Kemudian untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, masih terbuka untuk dua orang penanya. Iya, sampai. Silakan Ustadz. Ustadz Arif. Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, Pertanyaan pertama adalah tadi kita jelaskan bagaimana ada ulama Mu'tazilah dan ulama apa ini? Ahlus Sunnah. Eh, Mu'tazilah tadi mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk dan Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah berbeda dengan eh, pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang pertanyaan saya adalah yang pertama adalah apakah ulama Ahlus Sunnah itu menyalahkan pendapat dari ulama Mu'tazilah menilai Al-Quran adalah makhluk. Eh, itu yang pertama. Yang kedua adalah eh,
bagaimana ulama modern menjadikan pembahasan atau perkembangan teknologi seperti AI, apakah namanya? AI, iya, sebagai mukjizat, ya, sebagai mukjizat. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail adanya AI ke depannya. Mungkin bisa ditangkap di, ya. Itu yang kedua. Pertanyaan saya yang terakhir dan paling terakhir adalah bagaimana pendapat pemateri mengenai penciptaan robot. Nah, robot buatan manusia kan biasa itu, robot buatan manusia baru, manusia seperti manusia, kayak di Jepang itu diciptakan robot berbentuk wanita yang seksi. Ya mohon maaf ya, maksudnya yang dicipta seperti apa wanita tulen, kan tetapi ya katanya dia apa servis orang yang membelinya, misalnya ya, misalnya itu bagaimana. Terlempar kah? Itu tadi ditangkap tadi itu penciptaan robot kan seperti manusia yang menyerupai manusia, ya, boneka apa namanya, boneka bisa jadi disebut kayak ini boneka seks misalnya, tapi berbentuk manusia. Nah, dan bagaimana menciptakan robot buat itu, apakah menurut pemateri bisa saja atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Ya, tapi Ustadz, saya konfirmasi dua pertanyaan tadi. Yang pertama itu, apakah ulama Ahlus Sunnah menyalahkan pendapat dari ulama Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Kemudian yang kedua, bagaimana ulama modern mendefinisikan terkait AI? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat pemateri mengenai penciptaan robot buatan manusia? Begitu, Mi Ustadz? Ya, kasih begitu nih. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, atau tanggapannya? Dipersilahkan. Atau mungkin sudah tidak ada karena sudah cukup 5 pertanyaan dari 2 penanya. Mungkin apabila masih ada pertanyaan dan apabila masih ada waktu, kita berlanjut ke sesi selanjutnya. Dan sembari pemateri mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan, mungkin kita beralih ke sesi salawat. Dan saya akan menunjuk satu teman kita yang akan melantunkan sholawat yang merdu. Mungkin saudara Andi Ari Azhari bersedia melantunkan sholawat. Bagaimana Ustadz? Ya, insya Allah. Ya, ya silakan Ustadz. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدم
وتحيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Ya, baik, itulah tadi lantunan salawat dari Ustadz kita, Ustadz Andi Ari Azhari. Terima kasih atas kesediaannya yang telah melantunkan salawat dengan begitu merdu dan syahdu. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri Aninda Wahyuni apabila ingin menjawab salah satu pertanyaan dari dua penanya kita yang saya sudah drop di kolom chat. Mungkin bisa jawab dari pertanyaan Ustadz Aji atau Ustadz Arifuddin terlebih dahulu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, materi akan menjawab pertanyaan pertama dari Ustadz Aji, yakni bagaimana pendapat materi tentang segelintir ulama yang berpendapat bahwa ijazah Al-Quran hanya berhenti pada aspek kebahasaan yang sudah terjadi di masa lampau. Baik, seperti yang telah pemateri paparkan tadi, bahwasannya ulama klasik itu berpendapat bahwa ijazah Al-Quran itu hanya terdapat dalam sisi kebahasaannya atau kemudian Al-Quran itu hanya terdapat pada sisi kebahasaannya. Tetapi ulama kontemporer menafsirkannya lebih dari itu, bahkan dapat menjawab tantangan zaman sampai saat ini. Menurut pemateri sendiri, apabila kita hanya melihat sisi kemujizatan Al-Quran hanya pada aspek kebahasaan, tentu kita tidak akan umat Islam saat ini tidak akan merasakan lebih besar kemujizatan Al-Quran itu sendiri, karena untuk melihat kemujizatan dari sisi bahasa mungkin hanya sebagian orang saja yang dapat meneliti serta melihat kemujizatannya dari arah itu. Namun ketika kita melihat kemujizatan Al-Quran lebih luas lagi, maka kita dapat melihat sisi kemujizatan Al-Quran itu lebih besar. Seperti saat ini kita rasakan itu banyak fenomena modern yang justru memerlukan jawaban-jawaban dari Al-Quran. Ketika kita tidak meneliti Al-Quran lebih luas, maka tantangan-tantangan modern itu tidak akan terjawab. Serta juga yang kita rasakan sebagai ahli tafsir, jika tafsir hanya berhenti pada sisi kebahasaan saja, maka istilahnya tafsir Al-Quran itu hanya mandek atau berhenti di situ saja dan tidak akan ada perkembangan yang lebih luas lagi serta penjelasan uh, yang lebih luas lagi terkait dengan tantangan zaman yang kita rasakan saat ini. Mungkin itu saja jawaban dari pemateri. Dari teman-teman yang lain mungkin ingin menambahkan. Baik, terima kasih Ustazah Aninda atas jawabannya. Untuk pertanyaan Ustadz aja di Ustazah. Iya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh saudara penanya Ustadz Aji. Dipersilakan Ustadz. Berarti pemateri mengatakan bahwasanya tidak sependapat dengan pernyataan segelintir ulama itu yang mengatakan bahwa ijazah hanya terhenti pada segi kebahasaan. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Tapi itu yang mengatakan demikian bukan juga ulama kaleng-kaleng. Ya. Ya, jadi bagaimana Ustadz Aji? Diterima jawabannya? Iya, barangkali bisa ada diskusi lain. Menarik. Iya, mungkin ada tambahan Mungkin lagi ada dari teman-teman yang teman-teman lain. teman-teman yang lain mungkin bisa on cam dulu supaya jangan sepi sekali. Ada tanggapan teman-teman? Ustadz Ismail mungkin mau menanggapi? Ustadz Ismail 017. Saya setuju. Ya, ya, oh ya Kak Ustadz. Silakan. Kalau saya tidak sependapat dengan segelintir ulama yang mengatakan bahwa eh, kemukjizatan Al-Quran itu hanya dari sisi kebahasaan dan berhenti di zaman Nabi saja. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah bukti kebenaran. Jadi mukjizat dalam pengertian al-am itu adalah bukti kebenaran. Jadi mukjizatnya Nabi Musa yang berupa tongkat bisa membelah lautan itu bukti kebenaran bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi. Al-Quran juga bukti, tapi semua mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah itu hanya berlaku pada zamannya. Tidak ada tongkat sekarang yang bisa membelah lautan. Tidak ada juga tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu salihun di kulli zaman wa makan. Jadi sampai hari kiamat dia tetap mukjizat. Dia tetap bukti kebenaran meskipun Rasulullah telah meninggal. Bukti kemukjizatannya tidak ada yang bisa merubah Al-Quran itu biar satu ayat. Tidak ada juga yang bisa menambah. Dan itu sampai hari kiamat berlakunya. Kemudian saya kira banyak hal-hal yang bahkan belum terjadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu juga kemukjizatan. Itu juga kemukjizatan. Siapa yang mukjizatul rakam tadi juga sebagaimana Allah sebutkan lautan dan daratan itu seimbang sekali. Jumlah Allah menyebutkan daratan dan lautan kalau setelah diteliti itu persis sama luas daratan dan lautan. Lebih banyak lautan disebutkan, lebih banyak jumlah lautan daripada daratan. Saya kira itu tambahannya sedikit. Mohon maaf tidak bisa on cam Ustaz karena tadi sudah izin ada beberapa hal yang. Terima kasih Dr. Ilham dan Tumakala, Ustaz Haji dan teman-teman. Tambahan sedikit mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ustadz Andi Buli. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau mungkin Ustadz Aji Afwan. ingin menanggapi. Oh. Iya. Silakan Iya. Ustadz, silakan. Memang benar kalau kita merujuk ke pendapat banyak ulama bahwa ijazah dari segi yang lain itu patut diperhatikan. Cuman terkadang banyak hal-hal yang mau dibuktikan secara ilmiah dan dia keliru dan salah di belakang hari. Sehingga nanti cenderung yang disalahkan Al-Quran. Padahal kalau orang yang belajar, orang akademik tidak akan menyalahkan Al-Quran, tapi menyalahkan penemuan terbaru itu yang ternyata salah di kemudian hari. Makanya segelintir ulama itu hanya membatasi ijazah itu seperti misalkan ijazah tasyri'i. Jadi dari segi syariat yang dibawa Al-Quran saja, seperti kenapa harus sholat, kenapa tidak boleh makan babi, yang seperti itu, yang memang sudah paten. Adapun yang ijazah yang lain, seperti hal-hal gaib yang akan dibuktikan dan segala macam, itu
masih belum bisa diterima gitu. Dan kalau kita merujuk ke pendapat segelintir ulama yang mengatakan ijazah hanya berkutat pada aspek lugawi atau sastra saja, itu juga sebenarnya relevan karena memang tidak ada satupun memang orang Arab di zaman Nabi yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, dan itu terbukti. Tidak ada satupun karya mereka yang bisa menandingi Al-Quran, dan itu sudah terbukti. Sedangkan ijazah versi yang lain ini belum semuanya terbukti dan bahkan cenderung salah. Gitu. Jadi bagaimana menurut pemateri? Mungkin bisa pemateri menanggapi tanggapan dari Ustadz Aji. Persilakan Ustazah. Mungkin bisa diserahkan kepada teman-teman dulu, moderator. Siapa tahu teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita Ada lanjut. sedikit, ya bisa sedikit nih Ya, menanggapi Ustadz, tadi silakan. pernyataan dari Ustadz Haji, mengutip dari pendapat ulama bahwasanya mukjizat itu hanya diambil dari aspek logawi atau kebahasaan. Jadi saya kurang, menurut pemahaman saya atau pendapat kami, kalau hanya berkutat kepada kebahasaan, maka tidak luas mukjizat itu. Artinya tidak ada fenomena. Dan misalnya kan di zaman sekarang kita tidak tahu bahwasanya ini adalah mukjizat. Misalnya teori-teori Big Bang ini, apa namanya, teori Big Bang dan proses penciptaan manusia. Jadi kalau menurut kami, saya tidak sependapat bahwasanya mukjizat itu hanya berkutat kepada kebahasaan saja, karena dunia ini terus berputar. Artinya setiap zaman itu pasti ada apa namanya fenomena terjadi. Bagaimana fenomena itu menjawab dari di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran tadi dikatakan likulli zaman wa makan, artinya terus berkembang ya sampai hari kiamat nanti. Jadi menurut pendapat kami itu tadi pasti ada kekembangan. Kalau hanya berkutat kepada kebahasaan itu tidak berkembang namanya mukjizat itu. Ya, mungkin itu saja. Gimana Ustadz Aji? Masih butuh pendapat dari teman-teman lain atau dicukupkan? Iya, mungkin dicukupkan dulu karena baru satu pertanyaan ini. Jadi bisa dilanjut, Di? Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada Saudari Aninda, mungkin ada pertanyaan lain yang ingin jawab. Baik dari pertanyaan Ustadz Aji atau Ustadz Arif, persilahkan. Baik, materi lanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Ustadz Aji, yaitu bagaimana tanggapan pemateri terkait ijaz dari segi penomoran. Pemateri sendiri karena juga membaca sebuah literatur, kalau tidak salah itu Ustadz Aji terkait dengan ijaz penomoran juga disebut dengan ijaz abadi, ya. Itu ijaz abadi juga itu diartikan sebagai kemujizatan angka dan penomoran dalam ayat Al-Quran. Nah, sesuai dengan literatur yang telah dibaca pemateri, bahwasannya memang benar ada beberapa nomor maupun ayat di dalam Al-Quran itu memiliki kesinambungan dan bisa dikatakan ijaz atau mukjizat. Akan tetapi pemateri juga pernah membaca bahwasanya tidak semua ayat maupun nomor dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi menurut materi memang benar ada beberapa ayat yang saling berkesinambungan, tapi tidak semua. Seperti itu.
Bisa langsung ditanggapi Ustaz aja. Nah, inilah nanti yang akan menjadi kontradiksi kalau ada sebagian nih yang bisa dibuktikan dengan rokmi dan sebagian tidak. Itu juga mungkin yang terjadi pada sisi ijaz itu. Jadi sepertinya bagusnya kalau kita katakan ijazah rokmi ada, wadih atau tidak ada. Karena kalau setengah-setengah, maka nanti dia akan menjadi kontradiksi di kemudian hari. Iya, tapi Gimana menurut teman-teman? menurut pemateri sendiri Ustadz, tidak apa-apa selama itu hanya dijadikan sebagai motivasi saja atau sebagai kekaguman kita terhadap Al-Quran. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, Ustadz Ismail mungkin. Sekian moderator. Ya, teman-teman yang lain kalau ada pendapat tersendiri mungkin bisa dikemukakan dalam forum diskusi ini. Ya, yang saya kurang setuju itu kalau ada misalkan banyak cocok logi ya. Kan biasa banyak cocok logi yang mereka menyambungkan dengan Al-Quran dan kemudian ada juga sampai mengatakan itu ijaz. Contoh contoh di antara cocok logi yang lucu waktu zaman corona itu ada yang mengaitkan corona dengan ayat wakorna. Wakorna fi buyutikunna, tinggallah di rumah kalian. Jadi corona artinya tinggal di rumah. Nah, itu di antara cocok logi. Maka ini yang mungkin kita harus hindari. Ada banyak cocok logi misalkan dari segi penomoran, dari segi kata dalam Al-Quran itu tidak disandingkan dengan Al-Quran yang begitu begitu istimewa gitu. Ya. Iya, saya rasa itu juga Ustadz Aji sebagai salah satu tantangan kita di zaman modern karena kebanyakan itu penafsiran tidak disertai dengan bukti yang ilmiah atau bukti yang nyata. Kebanyakan itu seperti yang kita sebutkan hanya cocok logi, akhirnya viral dan sebagian orang yang tidak terlalu baca jelas atau tidak mau meneliti hanya membaca saja langsung percaya begitu saja. Saya rasa itu sebagai salah satu tantangan kita di zaman itu. Tapi ini yang nomor di telapak tangan, apakah disebut juga cocologi? Mengenai Asmaul Husna 99. Kan ada di sini di nomor telapak tangan 81 tambah 18. Nah, 99 deh. Apakah itu juga disebut mukjizat? Jadi saya lihat ini 18. Saya sudah kalkulator 99. Itu kayaknya tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, Ustaz. Itu kan apa namanya? Asmaul Husna kan? Sekira di dalam Al-Qur'an ada Asmaul Husnanya. Tapi itu di Al-Quran seperti tidak lengkap Asmaul Husna 99. Ada yang diambil dari hadis memang. Baik, terima kasih teman-teman atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau menanggapi terkait pertanyaan Ustadz Aji, ijaz dari segi penomoran atau rokmi. Apa masih ada teman-teman? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Arif. Kepada Saudari Aninda, dipersilahkan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Arif. Pertanyaan pertama, apakah ulama Ahlus Sunnah mengatakan pendapat dari ulama lain bahwa Al-Quran adalah makhluk? Eh, Menurut pengetahuan pemateri sendiri, menyalahkan, ya, sangat jelas bahwasannya ulama Ahlussunnah itu menyalahkan pendapat ulama Mu'tazilah karena ulama Ahlussunnah itu tidak sepakat terkait dengan pendapat dari ulama Mu'tazilah. Bahkan ulama Ahlussunnah sendiri memiliki pendapat sendiri, yakni tadi mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan bukan makhluk. Nah,
Bahkan pemateri sendiri pernah membaca bahwasanya ulama Ahlus Sunnah ini mengatakan atau mencap ulama Mu'tazilah ini adalah ahli bid'ah seperti itu. Karena memang beliau para ulama Ahlus Sunnah itu tidak sepakat dengan pendapat ulama Mu'tazilah. Mungkin itu saja Ustaz jawaban yang singkat dari pemateri. Bagaimana Ustaz Arif? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jawab moderator. Ya, tapi setelah menyalahkan dari pendapat Mu'tazilah, apakah ada eh, serangan balik atau pembelaan dari Mu'tazilah tersebut mengenai apa ini Al-Quran adalah makhluk? Apakah ada pembelaan dari apa atau klarifikasi dari ulama-ulama Mu'tazilah bilang ini saya benar, ya, pernah saya diprotes, misalnya. Bisa langsung ditanggapi Ustazah Aninda? Iya, mungkin terkait dengan itu Ustaz pemateri belum bisa menjawab. Disilakan kepada teman-teman mungkin yang pernah membaca terkait dengan kisah penampakan dua kubu ini. Silakan. Teman-teman lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Ustadz Arif. Ya, tapi moderator mungkin sepengetahuan pemateri saja ini Ustaz. Tidak Ya, ada silakan. tidak ada seperti sekarang ya saling klarifikasi, tapi dua kubu ini hanya saling menguatkan masing-masing argumentasinya dan yang jelasnya saling eh, menolak menolak argumentasi yang tidak disetujui tersebut. Itu Artinya saja ya. Ustaz, tidak ada yang ada debat terbuka untuk ulama Ahlus Sunnah sama ulama Mu'tazilah. Dan kenapa protes-protes mengenai pendapatku ini? Padahal sudah cocok. Nah, siapa tahu ada atau ada pertemuan para ulama yang berbeda kelompok. Tidak ada nih? Atau sesama kan ada kan dia sesama ji. Khusus sama Mu'tazilah. Maksud saya, maksudnya kenapa tidak ada kayak pembelaan atau apakah jawaban untuk supaya masalah itu bisa diselesaikan. Artinya apa ya? Supaya terjadi diskusi. Artinya tidak ada diskusi pada zaman itu kah? Atau bagaimana? Masa tidak ada diskusi? Ya, bagaimana teman-teman mungkin pernah membaca sejarahnya ini? Ya, Ustadz Ustadz. mungkin ada tanggapan Ustadz Ismail 017, Ustadz Aji, Ustadz Jamal, Ustazah Nur Ainun. Bagaimana teman-teman? Kalau memang tidak ada tanggapan, dicukupkan saja dulu tadi, Ustadz Arif. Nanti mungkin dosen pengampu yang menjelaskan lebih detail. Siap, siap. Mungkin sedikit, Ya. tambahan sedikit. Oh iya ya. Wah, iya, Silakan iya. Ustadz. Itu di zamannya Khalif Al-Ma'mun itu, Ustaz. Kan itu dia kan Mu'tazilah. Kemudian hidup di situ Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, sebab perdebatan inilah makanya Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara dan disiksa. Nah, di situ harus sempat terjadi perdebatan di zaman itu tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak.
Begitu Ustaz. Kalau kita tanyakan tadi itu apakah pernah terjadi perdebatan antara kubu Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, itu pernah di zamannya itu Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin begitu Ustaz sedikit. Terkait kalau mau adil, tabe ini. Sebenarnya tidak semua pendapat Mu'tazilah itu cenderung keliru. Tapi yang patut kita komentari itu yang betul-betul memang yang betul-betul melawan fundamental umat Islam. Iya. Eh apa? Terkait itu Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, itu sudah dibabat habis sama para ulama, sudah selesai. Karena kalau kita mengatakan sifat Allah itu makhluk atau bukan, jelas sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah ya sifat Allah. Demikian Al-Quran itu kan sifat. Dia keluar dari Allah Subhanahu wa taala, jadi dia bukan makhluk. Bahkan ada banyak lafaz dalam Al-Quran itu idza aradana, apabila kami menghendaki, kami. Lafaznya itu kami. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, itu Al-Quran bukan makhluk. Ya, tapi menanggapi Ustaz, misalnya kalau seperti itu, apakah bisa kita katakan bahwasanya Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Kita bisa apa ya, sesatkan atau bagaimana? Kafirkan Ustaz. Ya, mengkafirkan. Artinya nggak sesuai dengan pemahaman kita, pemahaman oke, gitu ya, Al-Sunnah. Ustaz tadi, bagaimana tanggapan tak? Apa itu Ustaz? Mohon diperjelas. Mengenai tadi, apakah kita bisa mengkafirkan itu kan tidak sesuai dengan apa kontroversi pendapatnya itu Mu'tazilah. Kalau Apakah kita bisa kafirkan itu? masalah takfir mengkafirkan itu berat Ya. dan itu ranah khusus. Tapi kalau kita bilang bisa mengatakan itu yang sebenarnya bid'ah, itu yang mereka itu, ya betul. Jadi sebenarnya yang bid'ah itu bukan ormas-ormas lain yang Ahlus Sunnah, bukan. Tapi yang bid'ah, nah maksud ulama itu justru yang kayak begitu, kayak Khawarij, Mu'tazilah, itu yang dimaksud bid'ah sebenarnya, ahlul bid'ah. Tapi kalau yang teman-teman kita yang beda faham masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Gitu. Tapi ini Al-Quran adalah makhluk mungkin masuk dalam pembahasan ilmu teologi mungkin ilmu kalam. Ya Ustaz, ilmu Tadi. tauhid Ustaz. Iya, jadi memang perlu kita sebagai apalagi Ahlussunnah toh. Baik Karena itu yang pendapat itu seperti banyak ini memang dibahas di bahaya karena kitab-kitab menyangkut ilmu kalam. tauhid. Tauhid. Iya betul. Dan kalau diperdalam nanti pusing. Ismail ya. Bagaimana Ustaz Tarif? Ya, lanjut. Ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Aninda, silahkan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ustadz Arif. Bagaimana ulama modern mendefinisikan terkait dengan AI? Ya, saya rasa teman-teman sekalian sudah tahu itu apa itu AI. Materi sendiri pernah membaca bahwasanya ketika kita melihat AI, memang itu AI diciptakan itu secara cerdas, bisa menjawab apa saja yang kita tanya. Tapi materi sendiri pernah membaca bahwasanya ulama berpendapat AI itu hanya sebagai sistem buatan manusia yang memang bisa melakukan seperti membantu tugas-tugas, mengambil keputusan, ya biasa juga orang itu curhat-curhat di AI. Nah, tapi kembali lagi bahwasannya AI ini tidak memiliki ruh dan juga tidak bernyawa.
Nah, jadi ulama ulama kontemporer itu eh, mengakui bahwa kehebatan AI seperti yang tadi pemateri jelaskan, namun AI itu tidak memiliki ruh. Sehingga boleh-boleh saja ketika kita menggunakan AI itu sebagai alat bantu, seperti membantu kita dalam mengerjakan tugas dan lain-lain, akan tetapi kita tidak eh, apa namanya kita tidak itu kembali lagi kita lihat bahwasannya AI ini tidak memiliki ruh dan juga dia itu hanya dipergunakan sebagai alat saja. Seperti itu Ustadz yang pemateri baca pendapat dari ulama modern sekarang ini. Ya, terima kasih atas jawabannya. Eh, apakah AI yang memudahkan kita? Bisa juga disebut dengan mukjizat, Ustazah. Mukjizat dalam segi apa ini Ustadz? Kan teknologi kan, perkembangan teknologi. Kan sudah dijelaskan tadi ulama kontemporer itu eh, apa berfokus kepada fenomena ilmiah. Nah, ada tadi dijelaskan dengan sosial, spiritual, termasuk teknologi. Berarti termasuk ya. Cek, cek. Ya. Oke, mungkin Apakah ada tanggapan dari teman-teman lain. iya ya Ustazah dari Linda? teman-teman dulu. Ya, teman-teman lain mungkin ada tanggapan. Ya, sedikit mungkin tentang Ya, AI silakan ini ya. Ustaz. Ya, jadi kalau AI ini mungkin tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat. Dia adalah hasil karya dari manusia, inovasi manusia. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh dosen kita kalau nabi itu mukjizat, kalau wali itu karomah, kalau orang-orang soleh misalkan ilham, kalau orang-orang yang ya kan inovatif atau kreativitasnya, itu tidak bisa dikatakan mukjizat, itu AI. Nah, kemudian ya, sudah betul tadi dikatakan sama Ustaz Aninda bahwasanya ya AI ini ya diciptakan juga oleh manusia. Ya kadang juga salah, kadang juga bisa salah. Ya, tidak sepenuhnya benar. Jadi adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk digunakan sebagai mempermudah pekerjaan manusia, untuk membantu pekerjaan manusia. Mungkin seperti itu sedikit dulu. Izin menanggapi. Iya, silakan Ustaz aja. Menurut pandangan kami, bahwasanya AI itu interpretasi dari ijazul Quran. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ini AI, kita lihat dasarnya, landasannya itu kan dia dari algoritma dan dari rumus-rumus yang dibuat oleh orang. Dan itu kalau kita lihat algoritma, rumus-rumus itu berasal dari pemikiran Al-Khwarizmi. Nah, ini kalau Al-Khwarizmi dia ada paham-paham Mu'tazilah juga. Al-Khwarizmi, kemudian dari rumus-rumus Al-Jabar itu kan AI dari situ. Dan itu mereka mendapatkan rumus-rumus seperti itu dari Al-Qur'an juga. Contoh misalkan di Al-Qur'an itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Intaliqu ila dhillin dzi thalathi syu'ab." Jadi Al-Qur'an sendiri membahas tentang segitiga. Di Al-Qur'an juga membahas tentang apa pondasi-pondasi yang berbentuk. Nah, itu kan semua dasar-dasar daripada algoritma, dasar-dasar daripada aljabar dan segala macam yang ditemukan oleh orang Islam gitu. Jadi kalau kita mengatakan AI itu adalah interpretasi dari ijazul Quran, ya bisa. Saya sendiri bahkan para masyayikh sendiri menganjurkan pakai AI juga itu. Saya tidak mengatakan semua, tapi sebagian menganjurkan. Cuman bukan untuk referensi, tapi untuk misalkan menerjemahkan itu luar biasa, bisa sampai 85% itu akuratnya bisa menerjemahkan berbagai bahasa termasuk bahasa Arab bisa diterjemahkan di AI. Saya sangat terbantu juga dengan AI. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Aji atas tambahannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Ada sedikit Ustazah. Ya, silakan.
Ustadz Arif, ketika Ustadz Arif tadi bertanya apakah ini bisa dikatakan Ya, mukjizat, kembali kita ke pengertian mukjizat itu sendiri. Apa itu mukjizat? Tadi pemateri sudah jelaskan bahwasanya mukjizat itu peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Seperti itu. Jadi ketika ditanya apakah bisa dikatakan sebagai mukjizat, itu jawabannya tidak. Sebagai penegasan. tapi. Sekarang ini fenomena-fenomena yang terjadi sekarang tidak ada mukjizat ya. Hanya pada masa Nabi, masa Nabi. Kalau begitu yang kita maksud, berarti tidak ada sekarang mukjizat. Penemuan ilmiah, kan semua mukjizat, penemuan ilmiah dari Al-Quran. Para ilmuwan menemukan dan mencari dari apa ya, sebuah bukti ya, pembuktian namanya, pembuktian dari Al-Quran. Ini betul, Quran itu betul. Kalau begitu yang kita maksud hanya di masa Nabi. Ya, mohon dibalas. Ya, tadi Ustadz, terkait dengan penelitian-penelitian ilmiah itu dikatakan pembuktian atas kemukjizatan Al-Quran. Jadi bukan penemuan baru mukjizat, tapi pembuktian dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Yang dimana sebelum kita mengetahui kemukjizatan Al-Quran, itu memang ada banyak mukjizat Al-Quran, akan tetapi baru dibuktikan di zaman sekarang ini seperti ilmiah. Seperti juga tadi pemateri sudah paparkan, ada beberapa penelitian-penelitian ilmiah yang ternyata ketika diteliti dan dibuktikan bahwasanya memang benar, itu ada sangkut pautnya dengan kemujizatan Al-Quran. Jadi penelitian-penelitian itu disebut dengan pembuktian atas kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Ya, berarti yang kita jelaskan uh, kita berkesimpulan bahwasanya misalnya tadi kan AI itu berarti bukan mukjizat ya, Ustazah. Kan hanya pada masa Nabi kita maksud. Iya, bukan mukjizat, Ustaz. Wah, gimana ya? Mungkin ada teman-teman bisa Ustaz Aji tadi. Ya, Iya, mungkin bisa dijelaskan kembali tadi Ustaz Aji. iya menarik. Mungkin kalau berbicara masalah ijaz memang antara yang bilang iya sama tidak ada. Tapi kalau saya sendiri itu jelas AI itu interpretasi dari ijazul Quran itu. Karena itu kan AI main algoritma dan itu algoritma dari Islam juga. Dan ulama yang mengatakan itu mereka berlandaskan dari banyak teori Al-Quran. Jadi saya bisa katakan AI itu bagian daripada ijazul Quran. Gitu. Tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Ya, bagaimana Ustadz Arif? Ya, kalau pendapat Ustaz tadi saya terima, tapi kalau tadi Ustaz Aninda pemateri ya, maksudnya saya belum bisa. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Mungkin kepada saudari Aninda bisa langsung dilanjut ke pertanyaan terakhir dari Ustadz Arif. Dipersilahkan. Pada untuk pertanyaan terakhir itu masih menyangkut sama dengan AI ya, yaitu penciptaan robot. Jadi kenapa pemateri sebutkan bahwasanya sama dengan AI karena robot juga sama-sama ciptaannya manusia, yang dimana diciptakan itu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Seperti Ustadz Arif saat ini ketika kita melihat di Jepang itu robot itu sudah banyak di kafe-kafe, di rumah sakit, bahkan di rumah sakit dan juga ada sebagian eh, masyarakatnya itu di Jepang itu sudah memiliki robot pribadi untuk mencucikan baju dan lain-lain. Akan tetapi kembali tadi sama dengan eh, pemahaman pertama dari materi bahwasannya
robot maupun AI itu hanyalah buatan manusia. Memang ketika kita melihat bahwasannya dua hal ini adalah hal yang luar biasa ya, yang dimana eh, ternyata ada ya ciptaan manusia itu yang mampu menyamai pekerjaan-pekerjaan serta membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Seperti itu tadi. Ada yang sudah yang mengantar-ngantarkan makanan itu di kafe, akan tetapi kita kembali lagi bahwa itu hanya ciptaan manusia yang diciptakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia dan meringankan pekerjaan manusia. Jadi itu saja pendapat dari saya sendiri. Ustaz, silakan dipersilakan kalau ada Ya, sanggahan. langsung ditanggapi ya karena waktu kita cuma Iya, Ustaz, membatasi. silakan. Iya. Ya, apa ya? eh Kalau menurut saya pribadi, penciptaan robot itu memiliki dampak buruk bagi kita. Bukan memudahkan. Salah satunya adalah ketika diperbanyak itu robot, maka jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Bayangkan nanti tidak ada yang tidak go-kart, apa namanya ya, Grab. Nah, nanti kita keluar rumah, ternyata robot, bukan orang. Tidak bagi kita. Misalnya ya pergi antar-antar seperti kurir, bilang paket. Masa robot bilang paket? Aduh, itu yang menghantui juga. Maksudnya kalau menurut kami itu memiliki dampak buruk bagi kita. Selain itu membuat kita malas. Misalnya ada robot ditugaskan untuk diciptakan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Robot cucikan dulu bajuku, dulu cuci piring dulu. Memang memudahkan, tapi ya maksudnya memperbanyak jumlah pengangguran. Nanti tidak ada pembantu rumah tangga yang manusia, misalnya ibu-ibu yang masih memiliki beban seperti anaknya mau dikasih makan, bagaimana itu? Mungkin itu tanggapan saya. Yang paling ngeri itu Ustaz kalau pesawat tanpa awak. Ya, betul sekali memang Ustaz. Sekarang mobil yang tidak ada supirnya banyak gitu ya, apa ya? Iya, Tesla, apakah? Tesla ya, mobil tidak ada Autopilot. supirnya. Ya, autopilot ya. iya. Ya. Sebenarnya Ustadz, ketika kita lihat kembali tuh dari AI dan robot itu, memang sangat banyak itu dampak buruknya. Tapi sebenarnya AI dan robot ini sebenarnya diciptakan untuk memiliki manfaat. Akan tetapi sekarang ini memang sangat sangat banyak dampak buruknya. Yang pertama tadi itu. Dan yang paling utama itu membuat manusia itu jadi malas. Sama dengan AI itu, anak-anak sekarang itu Ustadz, eh, ketika saya sendiri, pemateri sendiri mengajar itu, jarang itu mau cari sendiri jawabannya, kebanyakan tanya di AI. Jadi itu salah satu dampaknya. Saya rasa kita sendiri juga merasakan dampak buruk dari semua itu. Walaupun kita belum rasakan ya dampak buruk dari robot, tapi kita baca berita, sudah banyak sekali dampak buruk dari robot itu. Seperti Ustadz Arif jelaskan tadi. Tapi ada juga dampak positifnya bagi yang misalnya jomblo tuh, yang tidak ada pasangannya. Nah, itu banyak juga itu yang beli robot wanita. Ada pasangannya. Mungkin terlalu gabut atau sudah stres. Tidak bisa dia tahan. Dia beli barang atau boneka dari luar negeri. Kan banyak itu yang dijual. Robot itu. Iya, itu saja. Kemaksiatan semua gampang itu, Ustaz. Bukan mungkin dampak positif itu ya kalau jadikan pasangan robot ya. Iya, bukan dampak positif itu, Ustaz. Bukan dampak positif. Saya kira gara-gara sudah stres jadi tidak ada pasangannya, jadi dia beli. Memang sekali mudah, tapi tidak semua juga bisa dia jawab. Harus dulu pertanyaan ketiga dia bisa jawab. Tidak bisa jawab sesuai itu AI.
Apalagi kalau mau dibilang itu interpretasi dari kemujizatan Al-Quran, saya kira jauh sekali. Mohon maaf, itu pendapat pribadi ya. Adapun kalau dia jawab tidak tepat juga 100% benar. Demikian juga ulama Ustadz, kalau dimintai fatwa tidak 100% benar. Tidak ada yang benar 100%. Cocok, makanya tidak bisa dibilang interpretasi dari kemujizatan. Makanya kita tidak mengatakan itu ijazul Quran secara hakiki, tapi kita mengatakan interpretasi dari ijazul Quran. Karena mungkin itu bagian dari penjabaran Al-Quran itu sendiri. Mungkin makanya kita katakan demikian Ustaz. Kembali lagi itu mungkin ijtihad ya. Bisa dikembalikan dulu kepada Arif. Ya, kalau saya Mungkin kasih terima kasih kembali banyak. Ustaz. Mau salawat. Iya, waktu. Sudah Iya. 15 Iya. menit. Ya. Jadi cukup video Ustaz Arif. Iya, cukup sekali. Ya, baik, terima kasih Teman-teman. atas teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kita beralih ke sesi selanjutnya. Arahan dari dosen pengampu mata kuliah kita, Dr. Muhammad Irham MTHI, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa yuhyi wallahu ala kulli syai'in qadir. Tetap juga kita senantiasa mengingat Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berbicara tentang yang dikatakan tadi mukjizat atau i'jazul Quran. Tadi kita juga berbicara tentang ulama, pendapat ulama. Ya. Tadi berbicara lagi pendapat ulama ya. Ada ulama yang mengatakan cuma aspek bahasa atau apa, kita rangkum ini. Ada juga berbicara tentang teori. Apakah ini termasuk penomoran juga ya, bahkan teknologi. Ya, bahkan teknologi. Oke. Ya. Oke. Maka ingat bahwa sifatnya itu ada yang namanya secara umum agama, ada namanya secara khusus paham agama. Ada namanya data, ada namanya analisis data. Ada namanya kebenaran absolut, ada namanya kebenaran relatif. Nah, itu tadi. Yang satu sejajar dengan yang satu saya sebutkan tadi. Kalau Anda menyimak, yang kedua, yang dua sejajar juga dengan yang dua. Al-Quran kebenaran mutlak, absolut. Penafsiran kebenaran nisbi atau relatif. Ya. Bahwa Al-Quran adalah mukjizat, kebenaran, ya, keajaiban, sebuah kehebatan, melemahkan kita, itu adalah al-haq. Al-haq namanya. Kebenaran mutlak, ya, al-haq. Makanya al-haq, al-haqqu min rabbik. Fala takun atau fala takunanna. Ya kan, dua kali dalam Al-Quran ya. Masing-masing fala takun atau fala takunanna minal mumtarin. Ya kan? Kalau al-haq. Makanya kalau al-haq jangan ragu. Jumlah ayat Al-Quran ini sudah paten, hurufnya sudah paten. Kita mau ubah sab'a samawat. Masa tujuh langit? Ya kan? Masa cuma 7 planet, 7 galaksi, 7 apa? Ya, tadi dikatakan sesuai dengan teori ilmiah atau apa. Nah, itu kan? Itu Al-Quran ya tetap sab'ah. Ya, sab'ah. Itu pun kata sab'ah, walaupun sudah jelas dalam Al-Quran kata sab'ah, namanya ulama itu punya akal, punya kemampuan. Nah, ini juga. Ulama namanya punya subjektivitas, punya namanya latar belakang, punya namanya pengalaman spiritual, latar belakang pendidikan, punya namanya
dipengaruhi oleh namanya genetika keilmuan dari seorang guru. Ulama juga punya namanya geografi atau sosiologi dari di mana dia katakan. Makanya Imam Syafi'i ada namanya Al-Qaulul Qadim ketika di Baghdad, Qaulul Jadid ketika di Mesir, ya kan? Baru satu ulama itu, belum lagi ulama yang lain. Oke? Jadi intinya apa? Al-Quran itu kebenaran mutlak, ulama, teori, teknologi, itu namanya as-shawab. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku mungkin benar, tapi yahmilu apa? Yahmilu atau yahtamilu apa? Memungkinkan apa? Ya kan? Memungkinkan juga khata. Dan seterusnya. Sudah azan nih. Baru pengantar. Coba kasih Kak banyak-banyak ton juga ini. Bagaimana nih Sampai ketika jam 12? 12, Bagaimana Ustaz. Pak Sampai Imam jam lagi nih? 12. Kita sudah pakai baju gamis ini. Sudah Mipain kalau begitu. Kalau Pak Haji mungkin di El, Belum hotel, Ustaz, di hotel belum jadi Ustaz. enak lanjut, tapi Sampai jam 12. iya lanjut sampai Maki dulu Ustaz, karena bagus sekali 10 saya dengar. menit lagi Ustaz. bagus dengar apa? Oh 20 azan menit Ki. lagi Oh azan Ustaz. dengar Iya, betul enggak. azannya. Ini, Anak-anak ini azan. Iya. Masalahnya rumah itu oh iya, depan iya. masjid, depan masjid belah rumah. Oh iya, iya. Hmm. Iya, biar kembali dulu asli. Kurang terasa, Ustaz. Tunggu pada dulu 1 menit. Mau selesai azannya. Oke, alhamdulillah. Memang kalau semester lalu kita bersama, duhurnya itu setelah jam 12. Sekarang duhur memang qoblah, ya, sebelum jam 12. Oke, sudah sampai mana tadi? Pelupa ini itu. Jadi sekarang Anda harus belajar itu, belajar data analisis. Ali pernah melawan sahabat dalam sebuah perang, Siffin. Aisyah pernah juga berperang melawan sahabat, perang Jamal. Ya kan? Itu namanya data. Memang pernah terjadi. Ali ketika itu Abu Bakar lama baru dibaiat. Oke, itu data. Tapi analisis, sekarang di pasca kita belajar analisis. Dan harus pila-pila analisisnya semua itu. Ya, pila-pila. Oh, ada mengatakan, oh Ali dengan Abu Bakar ngambek atau terpaksa baru dibaiat atau tidak. Dia yang mau jadi khalifah sehingga tidak mau membaiat. Ada apa? Ya kan? Tapi ada juga mengatakan yang berbaik sangka, yang analisisnya juga bagus. Karena Ali kan berduka. Dia anu dulu anunya, cucunya Rasul. Fatimah juga sangat menangis. Apa? Ya kan? Dia perbaiki dulu dalam rumah. Tidak urusi masalah politik pemerintahan. Itu kan ada begitu. Ya, jadi itu namanya analisis. Begitu juga ulama. Baik ada yang mengatakan cukup bahasa saja, balago, ya ada ilmi saja, ada tadi berita-berita gaib. Tadi kan dulu ada tadi mengganggu konsentrasi saya, Ustaz Aji. Ada tadi berita-berita gaib itu atau berita masa depan itu apa tadi ya? Ustaz Aji tidak percaya ya? Mujizat-mujizat, berita-berita, hal-hal yang itu tadi. Saya tadi mau mendengar itu tadi tuh. Cuma saya tidak Yang mau Ti- potong. Tidak relevan, tidak relevan. Bukan, Ada bukan. relevan. Bukan, bukan. Oh iya, iya, iya. Bukan. Itu Al-Akhbar itu Al-Akhbar Eh,
al mustaqbaliyah itu atau al ghaibiyah Iya, terkait misalkan pembelahan bulan itu terkait yang itu kan begitu-begitu Ustaz. hadis, itu hadis Iya, kan. Itu kan iya. mukjizat hadisnya. Yang Al-Qur'annya bagaimana? Ah. Mengimani Ustaz, tapi kalau mau membuktikan secara ijaz itu boleh boleh salah, boleh boleh benar Ustaz. Kalau Oh, diimani kami tahu. saja. Iya Ustaz. Contoh lain selain itu bulan yang dalam Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an ada yang mustakbal. Kamu membelah bulan kan itu bukan mustakbal pada masa Nabi kan salah satu mukjizatnya itu yang mustakbal apa contohnya itu? Hari kiamat Ustaz. Jadi tidak percaya Iya. hari kiamat. Wih Ismail, tidak percaya hari kiamat. Kau begini, tidak percaya apa rukun iman anu? Astagfirullah Ustaz Ismail Percaya ini hari ya kiamat. Allah. Apa itu mesti makanya aku tanya ke ini saja apa itu tidak percaya? Surga, neraka, azab kubur, apa ini maksudnya yang mustakbal yang tidak percaya ini? Atau tidak apa? Ah, Kalau yang fundamental Ustaz kayak kayak hari kiamat dan azab kubur itu harus dipercayai Ustaz. Tapi ah. terkait yang mustakbaliyah yang ilmiah itu Ustaz. Apa contohnya? Apa itu contohnya langsung? Apa contohnya? Mustakbaliyah ilmiah. Bawah sana tinggi sekali. Langsung ya apa contohnya? Allahu Hmm. Akbar. Apa? Contoh juga misalkan iqtarabatis sa'at wa syaqqal qamar itu Ustaz. Tuh Ada yang sama mengatakan di kiamat iya, itu. iya, Terus tapi pembelahan bulan yang terjadi di hari kiamat itu apakah akan terjadi lagi itu yang begitu atau tidak atau jenis yang lain. Itu. Oke, oke teknisnya ya. Oke, oke kita lanjut. Itu. Oke, betul. Mukjizat itu kebenaran mutlak. Ya, macam-macam mukjizat. Yang mana itu? Cuma satu, cuma dua, cuma tiga. Istilah. Oke, berarti masuk nuansa apa tadi? As-shawab, relatif. Ya, contoh-contoh mujizat itu apa? Sama kemarin Anda belajar, muhkam mutasyabih. Yang mana muhkam berapa jumlahnya, yang mana mutasyabih berapa jumlahnya. Sampai sekarang bahkan sampai kiamat ulama beda pendapat. Nasi mansu, yang mana nasi, yang mana mansu boleh atau tidak dan seterusnya. Berapa jumlah yang nasi, berapa mansu sampai kiamat tidak terjadi. Ya, ini juga sama sekarang. Ya, ulama sepakat riba ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Oke, ulama sepakat riba haram. Tapi yang mana riba pada masa tahun 2025 ini, masa kontemporer ini, neo riba itu yang mana? Ada mengatakan ya bunga bank riba, ada mengatakan bukan. Kalau yang pateken-teken rentenir, ya riba-riba klasik seperti pada masa Nabi. Oke, ittifak itu ijma itu bahwa itu haram itu. Ya kan? Bahkan bagaimana azabnya, bagaimana mudaratnya. Oke. Tapi yang mana? Sama juga ini. Ya, nuansa subjektivitas, nuansa namanya as-shawab. Ya, ulama itu berpendapat pasti itu ada anunya. Ada alasannya, ada latar belakang spiritual, latar belakang pendidikan, latar belakang politik atau di mana dia tinggal, ya, kenapa bilang begini, dan seterusnya. Saya berikan contoh. Di UIN itu ada namanya Profesor Doktor masih mengajar sekarang, walaupun sudah pensiun. Kasim Matar namanya, Kasim Matar, Kasim Matar. Beliau adalah profesor di bidang filsafat atau pemikiran Islam, ya. Yang dia ucapkan kalau kita katakan Gus Durnya Makassar, Gus Durnya UIN dulu, iya Yen, Gus Durnya. Ya, bagaimana Gus Dur itu kalau di Jawa? Ucapan-ucapannya, ya. Maka dia selain rajin menulis fatwa atau pendapat-pendapatnya sebagai guru besar, ya, itu selalu pro kontra, ya. Bahkan ketika saya di awal diajar di pasca, dia katakan, "Nak, pertemuan pertama ini keluar semua dari Islam." Wih, apa nih dosa? Nah, suruh kita keluar dari Islam. Tapi ketika kita sudah speechless, sudah terpakau, wah kita saling balkuliah, ini dosa yang ini, nah suruh kita keluar Islam. Kemudian dia lanjutkan, maksud saya adalah biarkan sekarang Islam yang masuk kepada Anda. Ih, bagaimana kalau begitu? Jadi keluar dari Islam, tapi biarkan Islam yang masuk kepada Anda. Dia jelaskan sekarang banyak orang Islam KTP, ya kan? Tetapi dia tidak pahami bagaimana Islam itu dan seterusnya. Makanya pelajari kita masuk di pasca, biarkan Islam itu yang kita pelajari. Masuk itu, kita amalkan itu dan seterusnya, ya. Dan kau tahu, beliau sedikit orang yang tahu, ya. Sedikit orang tahu, memang perkataannya A,
dia tujuannya untuk supaya kita berpikir kritis. Tapi yang dia amalkan mungkin Z. Dan dia amalkan Z. Ya, jadi dia di luar sebagai profesor. Tapi di malam hari dia sebagai Abdullah yang beribadah di malam hari. Ya, ketika orang semua sudah ngoro, sudah tidur, dia beribadah. Ada amalannya. Ya, ada anunya. Jadi dia ceritakan, ya ini pendapat, oh bisa begini, memungkinkan begini. Itu kan dia sebagai profesor. Tapi sebagai seorang hamba Allah, ketika sholatnya bagaimana, ya bagaimana sikat ibadah, muamalahnya sangat sangat baik sekali. Bahkan akhlaknya sangat terpuji. Cuma tidak bisa saya sampaikan hari ini. Ya, itu artinya apa? Terkadang ingat gitu. Ulama-ulama kita ketika berpendapat itu ada tahapan-tahapan dan ada latar belakang, termasuk itu juga pembagiannya sampai sekarang tidak ada. Kalaupun ada yang cocok-cocok, oke, ya. Yang penting ada dasarnya, bukan sekedar cocok logi. Tapi ingat, Anda harus tahu sebelum saya tutup, sudah pukul 12.00, Al-Quran bukan kitab ilmiah. Kalau Al-Quran kitab ilmiah, bukan mukjizat. Al-Quran bukan kitab ilmiah. Kalau kitab ilmiah seperti bukunya Galileo Galilei, bukunya Thomas Edison dan seterusnya, maka itu teorinya bisa dibantah dengan teori. Dan kitab ilmiah itu paling lama 1 abad, 2 abad sudah kadaluarsa, sudah expire. Diganti dengan buku lain atau kitab lain atau teori lain. Tapi Al-Quran melebihi kitab ilmiah. Kalau kitab ilmiah buatan manusia, tapi Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kitab ilmiah tapi kitab suci. Apa yang ada di dalamnya sangat suci, benar dan sangat absolut kebenarannya. Tinggal kita bagaimana cara memahami, interpretasikan, menganalisis. Silahkan di pasca sarjana Anda harus lihat. Satu saya ajarkan terakhir, Anda harus lihat bagaimana sikap ketika ikhtilaful ulama. Ada sikap kita al-jam'u, ada sikap kita at-tarjih, ada sikap kita apalagi bisa saja nasi mansu atau al-ikhtiyar, memilih atau apa dan seterusnya. Itu Anda harus tahu. Jadi besok-besok kalau ada ulama membagi mukjizat cuma ini, membagi ini, ada menganggap penomoran secara umum, ya betul tadi fatwa-fatwa ulama kan, ya kan, hum rijal wa nahnu rijal kan, kata Abu Hanifah kan, iya dan seterusnya. Jadi begitu ya. Jadi Anda harus tahu apa-apa hal itu. Kita fanatik dengan Syafi'i. Ya, mentang-mentang ada Syafi'i langsung. Kita fanatik Hambali dan seterusnya. Bahkan saya mau tanya, Ismail, kalau ada bertentangan pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini termasuk mazhab Syafi'i, murid-muridnya jauh di belakang. Ismail 17, yang mana diikuti Ismail 17? Imam Syafi'i atau Imam Nawawi? Imam Nawawi, Ustaz. Kenapa? Karena Imam Nawawi mengikuti atau metodenya Imam Syafi'i, manhajnya. Begitu. Bagus. Berarti Anda sudah belajar kalau begitu. Ada orang mentang-mentang Imam Syafi'i ikuti. Padahal Imam Nawawi berfatwa pasti seakan-akan dia adalah Imam Syafi'i kontemporer. Ya kan? Dan seterusnya. Itu sudah benar itu. Ada bilang sedikit-sedikit Syafi'i. Jadi harus lihat juga Nona. Jadi ulama itu jangan ambil ikannya, tapi ambil pancingnya, metode berpikirnya. Makanya ada namanya, bukan hanya fikihnya diambil, usul fikihnya. Bukan hanya tafsirnya diambil, ilmu tafsirnya. Bukan hanya tafsirnya diambil, kawaid tafsirnya, cara istimbatnya bagaimana. Itu yang Anda pelajari sekarang, bukan sekedar langsung ciri khasnya apa, dan seterusnya. Oke, sudah mami orang sholat, itu Pak Imam sudah berjalan menuju masjid, saya juga siap-siap. Oke, kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Adapun kalau ada kekurangan, ada guru kita di sini, ada mursyid di sini, mursyid perempuan di sini ya. Biasanya seorang mursyid itu mengajari murid-muridnya ya, termasuk saya juga. Silahkan nanti kita diskusi kecil-kecilan sama mursyid kita di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kita sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, Terima kasih banyak, Ustaz. sama-sama.